Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pulang nanti kamu pulang sendiri ya. Aku mau pergi ke kafe Abang Arnold. Oke, tapi pulang ke rumahnya jangan sore-sore. Kalau bisa sebelum Mbak Zura dan Abang Julian pulang. Kalau tidak begitu, sebaiknya izin dulu pada Mbak Azura kalau kamu pergi ke sana. Iya, nanti aku akan izin, balas Alesa. Pembicaraan kedua gadis itu usai saat mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai di area parkir gedung tempat mereka belajar. "Nanti aku akan menjemputmu," ucap Edward pada Agatha. "Iya bang, aku masuk dulu ya." Edward tidak langsung pergi dari sana. Dia masih melihat Agatha dan Alessa yang berjalan masuk ke dalam gedung. Beberapa temannya mulai menghampiri kedua gadis itu. Bukan hanya ada wanita, tapi juga ada beberapa pria. Kalau cuma hubungan seperti ini, mana tahu mereka semua jika Agatha adalah milikku. Harusnya seperti Arnold dan Alessa. Harusnya aku dan Agatha pun juga bertunangan, gumam Edward. Muncul keinginan di dalam benaknya untuk kembali menemui ayah Adam, kembali meminta dengan sungguh-sungguh untuk dia bisa mengikat Agatha dengan hubungan yang lebih serius, yaitu pertunangan. Sepertinya aku harus berguru pada Arnold. Bagaimana bisa dia meyakinkan orang tua Alessa? Padahal hubungan mereka aku yakin juga baru sebentar, gumamnya lagi. Dan setelah Agatha dan Alessa tak nampak lagi di pelupuk matanya, Edward bukannya langsung pergi dari sana, tapi malah mengambil ponselnya dan menghubungi Arnold. Secepatnya, dia harus bertanya kepada Arnold tentang caranya mendapatkan hati calon mertua. Kalau bisa, setelah ayah Adam pulang dari Tangerang nanti, dia akan kembali menemui kedua orang tua dari kekasihnya itu. Sambungan teleponnya sudah terhubung, tapi Arnold lama sekali menjawabnya. Hingga nyaris panggilan itu putus, akhirnya Arnold menjawab juga. "Ada apa? Aku sedang sangat sibuk. Jika tidak penting, bisakah menghubungiku lain kali?" jawab Arnold dengan banyak pertanyaan dan nada tak suka. Bukan apa-apa, hari ini dia memang sangat sibuk. Bahkan dia sampai tak memiliki waktu untuk mengantar Alessa pergi kuliah. Dan sekarang, pagi hari, Edward malah mengganggunya dengan sebuah telepon. "Astagfirullahalazim, ucapkan salam dulu, Ar," balas Edward dengan mengulang senyum. Setelah menghela nafasnya berat, Arnold pun mengikuti keinginan Edward itu. Mereka saling bertukar salam. Baru akhirnya Arnold kembali bertanya apa tujuan Edward menelpon dirinya. "Bagaimana caramu meyakinkan Papa Agra sehingga kamu diizinkan untuk melamar Alessa?" tanya Edward. Namun mendengar pertanyaan itu, Arnold malah jadi tergelak keras. Tawanya tak bisa dia tahan. "Hes, berhenti tertawa. Aku bertanya dengan serius," kesal Edward. "Jangan samakan aku denganmu, Ed," jawab Arnold. Setelahnya dia menjelaskan bahwa dia dan Edward adalah dua orang yang berbeda. Sejak kecil, Arnold sudah mengenal keluarga Malik. Keluarga Arnold dan keluarga Malik bahkan memiliki hubungan yang sangat baik. Karena itulah niat baiknya dapat diterima langsung dengan tangan terbuka. Lain dengan Edward, orang baru yang masuk dalam kehidupan keluarga Malik, seseorang yang bahkan mereka kenal setelah mengetahui identitas Bella yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan panjang lebar Arnold itu, Edward pun menghembuskan nafasnya berat dalam sudut hatinya. Dia pun membenarkan ucapan Arnold itu. Membenarkan bahwa ayah Adam butuh waktu lebih banyak untuk mengenali dirinya lebih baik dan tidak sembarang mempercayakan putrinya kepada seseorang.
Dengan hati yang menaruh rasa kecewa, Edward pun memutus sambungan teleponnya dengan Arnold. Jam 2 siang lebih 15 menit, Alisa sudah sampai di kafe sang kekasih. Dia masuk dengan riang ke dalam kafe itu. Juga tersenyum ramah kepada beberapa pelayan yang menyambut kedatangannya, lalu tanpa canggung segera naik ke lantai 3 dan menuju ruangan sang kekasih. Alisa mengetuk pintu itu sebanyak 3 kali, lalu mendengar suara kekasihnya memintanya untuk segera masuk. Maka tanpa menunggu lama, Alisa langsung memutar kenop pintu, membukanya, dan masuk ke dalam. Disambut dengan sebuah senyuman hangat dari sang kekasih. "Abang masih sibuk juga? Memangnya ada apa sih?" tanya Alisa. Dia hendak duduk di hadapan Arnold, tapi dengan cepat Arnold memerintahkan kepadanya untuk duduk di atas pangkuan. Alisa pun menurut tanpa banyak berdebat. Dia duduk di atas pangkuan Arnold dan melihat layar komputer yang menyala penuh dengan angka-angka. Arnold lantas mendekap kekasihnya, melingkarkan kedua tangannya di perut sang kekasih, juga menyandarkan kepalanya di lengan Alisa. Terasa begitu nyaman dan menenangkan. Rasanya saat ini Arnold ingin waktu berhenti, ingin selamanya dia dan Alisa terus seperti ini, menghabiskan waktu bersama dengan saling memeluk erat, menciumi aroma tubuh satu sama lain. "Ini apa sih, Bang? Kok angka-angka semua?" "Baca laporan akhir tahun, sayang. Bedakan dari tahun kemarin, lalu dibuat kesimpulan, ada kenaikan keuntungan atau tidak. Semakin cepat selesai, segera bisa dibuat rencana program untuk tahun ini apa. Biar kafenya laris manis, gak kalah saing sama kafe-kafe yang lain. Pasang aja foto abang di depan, pasti banyak cewek-cewek pada datang." "Rencananya sih gitu, tapi cewek yang satu ini cemburu atau tidak?" Alisa mengulum senyumnya. Tentu saja akan merasa cemburu, apalagi calon tunangannya akan jadi konsumsi publik. "Cemburulah," sahut Alisa dengan suaranya yang meninggi. Arnold terkekeh lalu memutar tubuh sang kekasih agar menghadap ke arahnya. "Bagaimana kuliahmu? Apa ada kesulitan?" Alisa menggeleng. "Tidak, semuanya lancar. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa wisuda lebih cepat. Nanti saat ada SP, aku akan ikut." Arnold tersenyum. Dia memang ingin Alisa segera wisuda, tapi rasanya juga tak tega jika sampai gadisnya bekerja keras. "Santai saja, nikmati waktumu semasa kuliah. Dulu saat aku kuliah juga aku santai-santai saja," balas Arnold. Dia semakin mendekap erat tubuh sang kekasih. "Kemarin aku menggebu ingin menikahimu karena aku takut kamu akan berpaling. Sekarang aku yakin kamu tidak akan begitu. Aku percaya bahwa kamu juga akan menjaga hubungan kita," timpal Arnold lagi. Dia lalu menjatuhkan kepalanya di atas dada Alisa, bersandar di sana hingga mendengar detak jantung Alisa yang tak biasa terdengar berdegup kencang. Menyadari itu, Rena lantas tersenyum lebar, senyum yang juga diukirkan oleh Alisa setelah mendengar ucapan sang kekasih. Dia pikir hanya dia sendiri yang mencemaskan hubungan ini. Dia pikir malah Abang Arnold lah yang akan berpaling darinya. Tapi ternyata dugaannya tak sepenuhnya benar, karena ternyata Arnold pun takut jika dia berpaling juga. Masih dengan bibir yang tersenyum itu, Alisa lalu mengelus kepala sang kekasih dengan sayang, bahkan menciumi pucuk kepala Abang Arnold dengan malu-malu. "Jangan hanya cium di kepala, bibir juga," pinta Arnold dengan mendongak. Alisa mengulum bibirnya sejenak, lalu menjangkau bibir sang kekasih yang sudah sedikit terbuka. Ciuman dalam itu berlangsung cukup lama.